Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Ya. Nah, segitu agak turun sedikit dagunya, fokus maju. Dari atasnya sedikit agak miring. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masa Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Sragen ini dengan Mas apa? Ahmad Ridho. Mas Ahmad Ridho ini coba Mas ceritakan kronologisnya itu ceritakan. Oke. Supaya teman-teman yang lain itu berhati-hati. Ya. Awalnya niku nggih di poli niku, Pak. Mm-hmm. Kalau napa nggih ngoyon niku kan boten kula gawe rasa, kan kula nene enten niku. Coba pijet. Nggih. Terus kan lama-kelamaan hampir 5 bulan terakhir ini tumbuh benjolan niku. Yang besar ini contoh ini. Ini Mas Ridho ini hasil rongsennya tumor ya. Tumor kan. Ya, jadi dari dokter mengatakan tumor. Ini muncul baru 1 bulan ya. Dari istrinya 1 bulan. Ini efek di Anu niku, Pak. dipijit, Nggih. digunikan ya. Diwuyek-wuyek, diwuklak-wuklak gitu ya. Wah, inilah. Ini teman-teman semua. Ini bukti, jadi harus harus hati-hati. Jangan asal pijit. Kan gitu. Ini cuma Mas Ridho ini itu. Ini awal cedera biasa. Tapi yang dipijit itu adalah daerah luka ini yang luar biasa sakitnya ya. Itu loh. Bahkan sakit. Nah ini kan ada benjolan ini. Ini. Jadi ini nggak boleh dipijit. Ya, ini tidak boleh dipijit. Ini efek dari setelah dipijit muncul ini ya. Nggih. Anu 1 bulan terakhir ini saya gede ini. Nah, terus diperiksakan ke Dokter niku, Pak. dokter, terus di USG. Nggih, USG pertama itu napa niku? Di rongsen, otot, terus katanya sope oleh murah. katanya. Yang niku di anu niku rongsen. Katanya ada tumor. Nah, jadi ini. Jadi awalnya kalau otot itu kan nggak bisa dilihat dengan rongsen, harus di MRI. Nggih. Tapi ini dari hasil rongsennya ini mengatakan bahwa tumor. Jadi setelah dipijit-pijit itu ya. Iya. Ditarik-tarik. Iya. Ditarik-tarik enggak? Lehernya pernah ditarik? Dereng. Oh, itu. Mau dituangkan tekan area luka itu. Saya nggak bisa ngomong. Jadi ini saya berpesan pada teman-teman semua yang istilahnya seprofesi. Jadi pijit itu niatnya adalah membantu. Ya, tidak menyembuhkan, tapi adalah membantu. Kalau menyembuhkan itu adalah urusannya yang kuasa. Tapi ini terjadilah seperti ini itu yang harus kita hindari. Ini Mas Ridho ini tadi kita minta mau nggak masuk YouTube, mau, jadi untuk mengedukasi. Apa yang harus dilakukan bagi teman-teman jangan sampai ada korban-korban seperti ini. Satu, yang pertama adalah analisanya itu harus tepat. Ya, diagnosanya kalau dokter mengatakan analisisnya itu harus tepat. Itu loh. Ini kesalahan pijat, tidak tahu bahwa ini di area yang luka diajar. Akhirnya muncullah tumor. Mengapa bisa muncul tumor ini? Karena pijitan yang luar biasa itulah merangsang sel-sel tumor. Kan itu. Akhirnya seperti ini, kan itu. Jadi masa itu ada kuliah ada ilmunya. Ya, tidak katanya keturunan enggak itu. Ya, ini ada ilmunya. Inilah contoh nyata bahwa kesalahan pijat bisa berdampak buruk. Gitu loh. Tidak semuanya salah.
Ya, tidak semuanya salah pijat itu, tapi harus memahami betul. Apa itu yang jelas? Anatomi, kinesiologi, fisiologi, patologi. Nah, patologi inilah yang harus memahami gitu loh. Kalau kesalahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan selaku seorang masyhur? Kan gitu loh. Gak mau disalahkan. Kan gitu loh. Kan gitu loh. Ya, kalau didasari dengan ilmu, ya kita tidak akan terjadi seperti ini. Ya, tidak akan terjadi seperti ini. Gitu loh. Bahwa pijat sekarang itu muarak sekali. Tujuannya sama, yaitu adalah membantu. Tapi kalau tujuannya membantu ini tidak berefek, ini itu luar biasa. Ini Mas Ridho ini trauma, gini aja trauma ya, kan itu loh. Karena pernah dipijat gini kan itu loh. Saya tahu bahwa ini nggak boleh diapa-apain. Saya nggak ngapa-ngapain. Ya, ini mengapa nggak boleh dipijat? Ini dipijat akan menyebar. Ya, akan menyebar. Itu ya. Kalau ini menyebar, udah kita akan tambah buruk. Yang ini kalau kita pijat akan menyebar. Jadi ini sudah ranah medis, sudah ada pengawasan medis. Kalau seperti ini, ya kalau ini yang medis pasti marah-marah kan, iya kan? Kan itu tadi, ya seperti ini. Tapi kalau pijat ini didasari tadi dengan ilmu yang tepat, kita akan terhindar seperti ini. Ini tujuan dari saya sampaikan itu, jangan sampai banyak korban lagi. Ya, jangan sampai banyak korban. Ini saya tidak bisa. Alasannya apa? Ini kalau kita masas, kalau kita pijat, ini akan menyebar. Ya, sel-selnya itu akan cepat menyebar. Dan ini akan berdampak lebih buruk. Ini. Tidak semua, sekali lagi, tidak semua dengan pijat. Ya, pijat itu harus tahu apa kronologisnya, apa penyebabnya, apa istilah yang dialami ini. Ya, sekali lagi bagi teman-teman semua, hati-hati. Ya, saya sampaikan, pijat yang namanya pijat itu adalah ini dengan jari dan tangan di bagian yang lunak, bukan yang keras. Ini bagian yang keras. Orang nggak apa-apa, nggak tak pijat itu, takut karena sakit ini ya. Ini bagian yang keras tulangnya, itu bukan pijat namanya. Ya, itu menyiksa, betul kan? Tersiksa enggak? Iya, tersiksa kan itu loh. Iya, ini trauma kanji. Kalau si bayi kan namanya si bayi ketorawi. Ya, itu namanya kanji. Kanji itu ya wes, ya trauma. PT itu kanji itu nggak balik, itu namanya kanji. Ah, iya, ini sakit ya kan. Ini trauma yang tinggi. Jadi ini sudah wilayahnya medis. Ya, itu tidak boleh katanya. Paham ya? Katanya sana, enggak boleh. Ya, ini sudah ranah medis. Gitu. Nah, seperti ini tanggung jawab medis. Kono sing gawe tanggung jawab malah medis, bener enggak? Kan gitu. Ini. Jadi inilah saya sampaikan bahwa tidak semua itu dipijat. Ya, tidak semua itu dimasas. Harus tahu, inilah contoh efek yang memijat ini tidak memahami yang namanya anatomi, patologi tadi. Patologi adalah apa ya? Kalau dok, apa tuh patologi dok? Patologi itu perjalanannya sampai terjadi seperti itu. Perjalanannya apa dok? Perjalanannya dari Proses. prosesnya itu. Itu patologi itu. Nah, ini kebetulan ada dokter, saya tanya dokter itu. Tapi dokter ini pijitnya pijat itu kita tahu kan itu. Sebetulnya ini ada dokter juga. Kebetulan lagi dipijit ya. Ini perjalanan apa tadi dok? Kurang keras? Perjalanan dari penyakitnya itu, Pak. Jadi perjalanan orang nggak harusnya dia misalnya patah ini, tapi malah dipaksakan. Oke, ini stop. Ini saya akan biar dijawab langsung dibawa ahlinya. Dok, tolong dok dijawab dok. Ayo. Ya. Inilah ya. Apa itu patologi? Jadi patologi itu sebuah perjalanan dari penyakit. Kalau istilah medisnya itu kan patologis. Ya. Jadi itu dia perjalanannya seperti itu. Jadi perjalanannya untuk menjadi suatu. Jadi patologinya apa? Misalnya patologinya sakit sendi, itu perjalanannya seperti apa itu. Makanya tidak semua itu
bisa misal seorang mengatakan ini harus ditekan seperti inilah, itu belum tentu seperti itu karena perjalanannya itu kan ada alurnya, secara awamnya seperti itu gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi benar ya apa saya katakan ya, betul. Alhamdulillah saya dibetulkan oleh dokter ini ya. Jadi kita tidak munculkan karena ini tertutup. Jadi apa yang saya sampaikan dokter sudah jelas ya. Jadi ini hati-hati ya. Dok, sekali lagi dok. Ya ini sekali lagi ya. Ini sekali lagi. Ini saya sampaikan yang menjawab ahlinya. Tadi kan saya bilang patologi, sekarang ini diagnosa. Seorang measure atau yang tukang pijat itu harus memahami diagnosa. Memang kata diagnosa itu kan dokter wilayahnya. Sekarang jelaskan dok, arti dari diagnosa dok. Jadi diagnosa itu secara awamnya itu adalah kita itu mendeteksi, itu adalah menyatakan bahwa seseorang ini apa toh namanya, setelah medisnya itu diagnosis. Nah itu seperti yang Pak Arief bilang, tidak boleh katanya, tidak boleh misalnya ini istilahnya Ahmed Sewu ya, kayak kita itu meraba itu tidak boleh. Jadi harus pasti seperti Pak Arief bilang, harus tahu anatominya, harus tahu fisiologinya, harus tahu patologinya. Kemudian mungkin ada pemeriksaan tambahan seperti MRI, radiologi, seperti ada ronsen punggung dan sebagainya, laborat seperti itu. Jadi benar yang Pak Arief, misal ini katanya seperti ini, mungkin ada beberapa kasus mereka itu kok bisa lah, itu mungkin hanya yang biasa, mungkin seperti otot dan sebagainya, kan tidak semua kasus bisa seperti itu. Nah seringnya awam seperti itu melencengnya, dan katanya itu tadi yang lagi-lagi, dan kadang orang yang mungkin sudah pesimis ya mungkin akhirnya larinya ke situ, maunya pengennya cepet tapi malah justru nggak bagus itu tadi. Terima kasih penjelasan yang luar biasa. Jadi penjelasan dokter itu sudah jelas. Ini dokter kebetulan nyampaikan dokter karena tertutup ya, nggak boleh di shoot karena biar suaranya aja. Tapi betul-betul ini adalah ahlinya dokter. Jadi sekali lagi ini contoh ya, jangan sampai terjadi kasus-kasus yang muncul lagi. Jangan katanya ya, katanya apalagi yang ini ilmiahnya bagaimana kan gitu loh. Kalau didoain tidak apa-apa, tapi kalau ya ini ya harus hati-hati ya, nggak masuk ilmiah. Jadi inilah dampak bagi seprofesi saya yang massas yang tidak memahami tentang tadi ya, anatomi, kinesiologi, patologi. Ya, tadi katakan ada patologi yang perjalanannya terjadinya ini patologi. Sedangkan diagnosa ini adalah kalau kita namanya analisis. Ya, analisis Sidrani. Ya. Ya, jadi ini contoh, jangan sekali lagi Mas Ridho ya, jangan kamu katanya toh. Itu. Padahal kamu sudah teriak-teriak itu ya. Tapi tetap dihajar ya. Betul kan? Pakai kayu enggak? Pakai tuangan, sak pol-pole. Betul, Pak? Jangan ngertos ya, Mbak toh. Tapi kalau jangan menang bae. Oh iya. Iki tak pijit ngono kuwi oleh apa ora? Yo, kan tambah parah oleh apa ora? Lho aku ora iso marekne. Nah, jadi ini sekali lagi bagi teman-teman yang mengalami cedera. Jadi sekali lagi kita tidak mengkreditkan, tidak menyudutkan profesi yang pijat itu, tapi kalau didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan, kita akan membantu. Jangan gara-gara rupiah ya akhirnya seperti ini. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak menyudutkan atau mengkreditkan teman-teman pelaku pijat atau pressure. Sekali lagi tujuan ini adalah untuk mengedukasi, jangan sampai terjadi korban-korban berikutnya. Kita sudah ada ranahnya masing-masing, tapi jangan sampai membuat ini lebih buruk, lebih biayanya lebih mahal kan gitu ya. Aman. Ini nanti sudah ada obatnya di medis. Ini kuncinya di medis, Bu. Jadi itu ya. Apalagi ya? Ada yang tanyakan Mas ya? Apa? Udah jelas ya? Setamongi jelas-jelas ya. Terima kasih Mas Ridho sudah mau istilahnya
ikut mewarnai YouTube saya. Sekali ini tidak pemaksaan ya. Jadi karena Mas Yuto ya demi edukasi, jangan sampai banyak korban-korban seperti ini. Ayo, karena trauma. Terima kasih. Ayo gini. Ya, yes.